Kami berkah di bulan Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya ada masa tenggat waktu yang begitu panjang dari mulai Rajab, Sya'ban baru masuk Ramadan. Kita perbaiki diri, bulan Sya'ban bulan haram, bulan Sya'ban bulan mulia, bulan Rajab bulan haram, bulan Rajab bulan mulia. Setelah itu masuk ke bulan Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang keberkahan, di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas, itulah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Ma baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau kita beramal di satu waktu yang dilupakan orang, contoh tahajud malam, banyak orang lupa, kita ingat, kita punya nilai plus. Bulan Rajab banyak orang ingat karena bulan haram. Ramadan banyak orang ingat karena Lailatul Qadar. Antara Ramadan dengan Rajab ini ada satu bulan Sya'ban, banyak orang lupa, kita ingat. Nah, jadi ketika orang lupa, lalai, kita ingat. Nah, ini salah satu tips untuk kita dapat kebaikan. Jadi perbaiki dulu, ya ayyuhalladzina amanu, iman kita ini perbaiki. Saya mungkin iman saya ini Pak Ustadz berkurang. Al-imanu yazidu, iman bertambah full, wa yanqus berkurang. Kenapa dia bisa yazid? Iman bertambah karena bitta'ati, dengan ketaatan. Wa yanqus berkurang kenapa? Bil ma'siyati, dengan banyak maksiat. Jadi kita perbaiki iman ini. Siapa yang tidak pernah berdosa? Kullu bani Adam khatta'un, semua anak cucu keturunan Adam ini pernah silap salah. Wa kharul khatta'ina tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang silap salah adalah bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak menerima taubat orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain syirik itu diampunkan Allah. Berzina, minum khamar, membunuh, mencuri, taubat, minta ampun pada Allah, tak tahu, tak sampai, tak tidak umur kita. Mandi taubat, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi dia, mandi taubat. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Saya salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi saya ini orangnya termasuk yang tinggal di kampung dulu ya. Tinggal di asrama dulu, di Air Molek, Indragiri, Hulu Riau. Itu 10 malam sebelum Ramadan itu, tiap malam kami anak asrama itu nggak pernah makan di asrama. Malam ini di rumah Pak ini, malam ini di rumah ini. Di Air Molek itu mungkin sebagian besar rumah-rumah itu kami datangi dulu. Malam ini rumah ini, malam ini rumah ini, malam ini rumah ini. Kita nggak tahu acara apa, berdoa, makan. Sekarang baru sadar, rupanya sudah menjadi tradisi mendarah daging di bumi Lancang Kuning kami di Riau. Saya yakin di daerah lain pun begitu juga, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Ambon, di Sumatera rata-rata begitu, dari mulai Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Minangkabau, Bengkulu, Lampung. Nah, itu semua Kepulauan Riau, itu tradisinya menyambut bulan Ramadan tuh. Kenapa orang ini undang-undang? Itu sebetulnya ingin membersihkan itu, mensterilkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas mandi taubat. Tapi dengan manusia ini, nah ini yang susah ini. Nah, dengan manusia ya itu diundang semua jiran, tetangga, kawan, mau berdoa, makan. Nah, itu mau tidak mau, suka tidak suka. Begitu hebatnya ulama zaman dulu itu. Bisa mereka membuat tradisi itu, sehingga mendarah daging kalau udah bulan puasa, mau bulan puasa, undang orang makan, silaturahim. Padahal sebenarnya terkandung di dalamnya itu adalah makna kesucian. Ya ayyuhalladzina amanu, suci imannya, bersih. Jadi dia sudah menyatu menjadi agama itu, menjadi darah daging, kombinasi dengan tradisi lokal. Akhirnya orang kalau udah mau bulan puasa, ya udah nabung, masak, undang orang, ramai. Nah, saya almarhumah orang tua dulu kalau udah bulan puasa balik dia ke kampung,
Pergi dia ke pasar, dibelinya daging, dimasaknya rendang, belinya baskom, buat kenduri. Saya pun mau bulan puasa begitu juga, melanjutkan tradisinya yang dulu. Mungkin gitu turun-temurun dan kita tidak pernah nanya dalilnya. Tapi sekarang semua perbuatan itu dipermasalahkan orang. Apa dalilnya ini? Dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Kamu masuk enggak dalam golongan beriman? Yang merusak iman kita itu kan dua. Iman kita rusak karena hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, atau dengan hablum minannas. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang putus tali silaturahim. Sambung balik. Nyambung tali silaturahim. Bapak Ibu hadirin hadirat, jiran tetangga, keluarga semua, mungkin selama ini banyak hubungan kita rusak, kami mohon maaf. Alhamdulillah bisa terambung silaturahim. Nyaman kita. Bahkan kalau hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu jelas sekali. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan semua makhluknya illa, kecuali dua. Pertama li musyrik, orang yang musyrik. Yang kedua musyahin. Musyahin itu orang yang belum berdamai. Gimana kita tiap malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha pengampun, ampunkanlah. Kata Allah, kau tak dapat ampunan karena kau belum berdamai. Nah, itu. Jadi memahami hadis-hadis itu jangan paham tekstual. Ustadz, boleh nggak kami sebelum Ramadan mengundang tetangga semua nyambut Ramadan? Nggak ada itu tradisi. Nggak ada dilakukan. Iya. Memahami hadis itu tidak tekstual, tapi kontekstual. Bahwa sebelum masuk Ramadan kita mesti bersih-bersih. Bersih rumah udah, bersih masjid udah, tapi diri kita masih putus hubungan dengan saudara, kawan, putus hubungan dengan Allah. Nah, setelah bersih semua, ya ayyuhalladzina amanu, dari pembatal-pembatal iman itu, barulah masuk ke yang kedua. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Jadi kalau yang pertama tadi terkait dengan akidah, keyakinan. Yang kedua ini terkait dengan ibadahnya. Shiyam, puasa itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Ah ini. Jadi kita pahamlah fikih puasa. Download aja di Google tuh sudah PDF 33 atau 30 ya, 30 tanya jawab Ramadan. 30 tanya jawab Ramadan Abdul Somad. Nah, PDF 30 tanya jawab Ramadan. 30 tanya jawab puasa. 30 fatwa Ramadan PDF. Nah, tinggal download aja. Tinggal download, kirim ke kawan-kawan. Itu saya kumpulkan dari 3 ulama. Yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Syekh Atiyah Saqar, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Tiga-tiganya ulama Al-Azhar, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, maka ini terkait dengan fikih Ramadan, sehingga jangan sampai puasa kita rusak karena tidak mengerti hukum hakam fikihnya. Tapi ada orang yang secara fikihnya betul, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, khatam semua secara fikih, tapi masalah akidahnya rusak. Nah, dalam Islam ini tidak bisa begitu. Akidah, ya ayyuhalladzina amanu, akidah. Kutiba alaikumus shiyam, ibadah. Nah, ini kita pelajari betul, tanya sama ustadz. Nanti ada apa-apa kasih nomor, kirim ke Bang Alvin, nanti MP3-nya kami jawab. Walaupun saya di mana, saya jawab insyaallah. Nanti tim Pekanbaru ngasih pertanyaan, saya jawab pakai voicemail terkait tentang fikih-fikih puasa ini. Kutiba alaikumus shiyam. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu unsur yang ketiga. Jadi akidahnya udah diperbaiki, ibadahnya ngerti hukum, rukun, syarat, wajib, sunat. Baru yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini ada historisnya, sejarahnya. Jangan kita sangka, aduh berat kali lah beragama Islam ini. Ini
bukan cuman kita aja yang puasa ini. Semua orang berpuasa. Sebelum kita orang Yahudi berpuasa, orang Nasrani berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Musa berpuasa. Hanya saja syariat Ramadan 30 hari itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW.